Aldi. Kami dari Eman Manajemen akan mewawancarai salah satu pengusaha kuliner di Bandung yang bernama Sup Kaki Kambing 999. Yuk disimak videonya, stay tune terus ya. Kali ini kita akan ke tempat proses pembuatan sup kaki kambing 999. Di sana akan berbincang sejenak dengan pemiliknya yang akan diwawancari oleh kakak saya, Anggi. Yuk disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai dengan ibu siapa? Ibu Atun Mariatun. Nama usahanya? Sup Kaki Kambing 999 khas Tanah Abang. Usahanya di bidang apa? Bidang kuliner. Alamat lengkap Resepnya Jalan Ahmad Yani nomor 350E. Kapan berdirinya? Tepatnya tahunnya aja ya, kalau bulannya rada ini sih, tahun 2005 2006 lah. Oh, udah lama juga ya. Udah. Berapa karyawan saat ini yang ibu miliki? Dua. Usahanya sendiri atau kerja sama? Enggak, Sendiri banget. sendiri. Modal awal usaha sop kaki kambing ini tuh berapa sih? Modal peralatan apa modal dagang? Modal Modal semuanya, keseluruhan. keseluruhan. Jadi gede gitu. Sekitar Nah itu untuk meja segala macam peralatan apa? Hampir 20 yang masuk. 20. Iya. Tapi kalau untuk modal udah dagang udah itu ya 1,5 juta lah. Tapi kalau awal mula dagang kabehan modal peralatan sama modal dagangnya hampir 20 ya. Mengapa ibu tertarik dengan usaha ini? Pertama dalam usaha kuliner ini ya, ini untuk dari perekonomian, maksudnya dari ini loh, segi misalkan untuk dagang kuliner kayak gini kan, misalkan paribasa, tahu paribasa nggak? Paribasa atau sepi-sepinya kita tuh udah numpang makan gitu loh, ada tertarik. Jadi resiko untuk itunya nggak terlalu, untuk rugi nggak terlalu besar. Jadi seapes-apesnya, sesepi-sepinya kita udah numpang makan itu. Terus di usaha kuliner ini nggak ada matinya. Untuk usaha kayak gini kan orang tiap hari ada yang lapar, ada yang butuh sayur, butuh jajanan kayak gitu. Jadi ya itulah, nggak ada matinya. Terus seapes-apesnya jauh dari resiko kebangkrutan. Apa itulah pokoknya kayak gitu. Terus seapes-apesnya, sesepi-sepinya kita itu kan udah resiko untuk kebutuhan sehari itu udah ketutup, udah bisa makan kayak gitulah. Kita ibaratnya walaupun serugi-ruginya kita udah numpang makan kayak gitulah. Ya kayak gitu pokoknya. Waktu jualannya dari jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 1 dini hari. Langkah apa saja yang ibu lakukan untuk menarik pelanggan? Ya banyak. Contohnya misalkan pasang promo, terus kualitas dagangan dipertahankan untuk rasa dan sebagainya gitu kan, untuk mengingat saingan resto-resto sekarang banyak sekali, terutama dari rasa dan kualitas dari dagangan itu sendiri. Contohnya masalah daging yang super, terus apa sih, pelengkapnya juga pelengkap yang super gitu. Jadi mempertahankan kualitas, rasa kayak gitu. Terus kita itu yang paling penting, pasang promo sama kualitas rasa. Jadi untuk mampu bersaing sama resto-resto lain gitu. Ya. Untuk harga usahanya dari mulai berapa? Kalau saya mah sepunyanya uang, per potongnya itu
6.000. Tapi kalau per porsi standar itu kan 5 potong jadi 30.000. Kalau porsi jumbo berarti 36.000. Tapi andaikan nggak punya uang, misalkan Mbak saya cuma punya uang 20.000 sama nasi, boleh, sesuai dengan keadaan uang yang mau belinya, nggak ditarget harus segini enggak. Misalkan apa ya, harus dipaksa satu porsi kan nggak mungkin juga. Misalkan ada yang pingin 25 sama nasi, oke, 20 sama nasi, oke, tapi normalnya ya 41 sama nasi, itu normalnya. Tapi kalau yang nggak punya uang, apa yang misalkan untuk kalangan-kalangan yang maksudnya kan orang nggak punya uang semua kan, misalkan uangnya cuma pas-pasan, ya dibolehin lah. Kadang-kadang ada yang kakek-kakek makan, saya cuma uang 10.000, boleh gitu. Tapi untuk normalnya ya 41.000. Itu porsi super, porsi sedang itu 36.000 sama nasi gitu. Tapi nggak mematok harga sekian. Untuk harga per porsi jumbo, porsi super kayak gitu untuk kalangan-kalangan yang emang punya duit gitu. Andai kata duitnya pas-pasan, nggak masalah makan di saya gitu, disesuaikan dengan uang, kepunyaan uang itu gitu. Berapa kira-kira omset per harinya gitu? Ngomong omset, ngomong omset aja Rahasia ya Bu. iya. Ya udah, saya kasih bocoran untuk di online aja ya sekitar 1,5. Untuk offline-nya ya, misalkan offline online ya sekitar di atas 1,5, di bawah 2. Ini lagi kayak gini. Kalau pas ramai ya lebih dari itu gitu aja. Rata-rata keuntungan yang didapat berapa persen? Persen ya. Sekarang barang-barang naik, terus gimana ya? Sekitar ya dibikin rata-rata lah, gitu 30-an lah, 30 ya guys ya. Ada ya sekitar 4 ya lah, 30-35 lah, udah jangan ya itulah, kita cari apesnya gitu ya, cari itunya gitu. Kelebihan usaha ibu dari yang lain itu apa sih yang bikin pelanggan tertarik? Ramah. Iya, ramah, etik, apa sih, sopan santun kita sama pelanggan, terus kita ramah sama yang, jadi sosialisasi sama yang apa ya misalkan sama ibu-ibu, sama kan yang beli kan ada anak muda, ada udah tua, ada bapak, ada ibu kan kayak gitu. Lebih ke sopan santun kita, terus keramahan kita gitu. Jadi terus masalah harga itu enggak, resto saya itu enggak mematok harga yang hot gitu. Jadi berapa itu yang bikin orang pada lebih ke apa sih namanya ya, sosialisasi apa ya, ya itulah nomor satu yang diutamakan, ya itulah ramah tamah, terus sopan santun kita ke tamu-tamu, terus ya kayak gitu. Jadi kan tamu kan kadang-kadang kan kalau yang belinya jus apa besok apa kesana gitu. Jadi kalau saya sendiri kan lebih ke ramah sama sopan santun yang saya unggulin. Ya itu rasa juga, sopan santun ramah. Kalau rasanya nggak enak ya nggak pada mampir. Rasanya enak kalau yang dagangnya judes juga, yang belinya juga sungkan kan gitu. Ya itu, jadi antara ramah tamah, sopan santun ke pelanggan, ke tamu, sama rasa juga. Ciri khas dari usahanya apa? Apakah kumaha ciri khas dari usahanya gitu, beda dari yang lain? Kaki kali ya,
Jadi yang kita jual kan barang-barang khusus gitu loh, yang emang susah dicari di pasaran, misalkan kayak yang kaki kambing kayak gitu kan itu emang barang-barang yang susah di pasaran, jarang ada yang jual gitu. Lebih ke barang yang khusus, apa itu, iya ya kayak gitu ya, misalkan khusus tulang rang, khusus lidah kayak gitu gitulah. Jadi lebih ke ya kayak gitu, sok diterjemahin barang khusus gitu. Ya, apa itu ya, jadi yang dijual di saya jarang ada yang dijual di restoran lain ya. Misalkan kayak kaki kambing kan jarang ada yang ngejual kayak gitu. Apa itu kalau di itu? Baik. Apa sih motivasi ibu supaya terus berjualan ini? Motivasi untuk terus Penyemangat ya, karena ibu lagi itu apa sih, lagi menafkahi anak, berjuang untuk pendidikan anak, kuliah anak. Itu yang motivasi utama, semata-mata untuk pendidikan anak, pengen anak lebih maju, lebih jadi semangat berjuang untuk cari uang lebih kayak gini. Itu motivasi ya, pengen angkat derajat anak sekolah lebih maju, jangan sampai anak cari uangnya seperti saya gitu. Harapan, namanya juga harapan orang tua ya, motivasi untuk lebih semangat, lebih maju ya, itu anak itu ya. Kendala apa sih yang selalu ibu hadapi gitu saat berjualan? Banyak. Misalkan gini, kalau barangnya kosong kan, barang kaki kayak gitu-gitu kan nggak selalu ada. Sementara pesanan dari online apa itu banyak sekali pesanan, terus barangnya di pasaran emang kosong. Itu kendala utama. Terus kendala kedua itu kalau misalkan situasi siga kemarin, misalkan PPKM dan sebagainya, terus kan kita apa sih, buka dibatasi jamnya, itu kendala pisan gitu ya. Itu sih terus kalau macet dah itu pengaruh, jadi orang untuk mampir itu susah ya. Pokoknya kalau kendalanya itu kalau barang di pasaran, barang khususnya misalkan kaki itu kosong gitu. Terus keduanya itu misalkan macet. Terus yang satu lagi apa itu tadi? PPKM. Iya, tapi sekarang mudah-mudahan udah nggak ada. Itu mah cuman saat-saat tertentu aja. Tapi udah emang kemarin lumayan 2 tahun jadi nggak nentu itunya. Kita bukanya tutupnya jadi nggak nentu gitu. Apa sih motivasi atau tips dari ibu supaya usaha itu selalu maju gitu? Jujur. Iya. Jadi gini, maksudnya jujur di sini itu gini, nggak curang. Kita pakai, misalkan kita berani ngejual harga sekian, misalkan harga mahal gitu ya, kan emang sop kaki kambing itu relatif mahal. Kita harus tanggung jawab sama kualitas apa sih barangnya itu sendiri gitu. Jadi nomor 1 harus jujur, jangan kita berani ngejual mahal sedangkan barang yang kita jual emang nggak layak, misalkan apa bahan-bahannya kurang layak, enggak. Kalau di resto mamah mah, resto ibu mah gini, jadi utamanya jujur. Jadi kita berani ngejual harga segini karena kualitasnya emang bagus, rasanya. Jadi lebih jujur dan tanggung jawab untuk apa sih ya, untuk dipercaya sama pelanggan gitu aja lah ya. Silakan perkembangan sendiri bahasanya. Ya pokoknya itu jujur gitu. Ya, paling segitu saya wawancara dari saya bersama teman saya. Semoga bisa bermanfaat bagi pengusaha atau yang sedang merintis usahanya. Sekian, terima kasih Bu Atun. Ya, sama-sama. Semoga untuk kedepannya lebih belajar singkiat, lebih sukses, lebih
lancar dalam segala hal. Didoain ku ibu. Amin. Ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.